Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Wahyumurti dengan NRP 3125031 dari kelas 2 D3 ITB Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Oke, di sini kita akan membahas mengenai Introduction to PHP Framework, atau di sini kita bakalan berkenalan dengan framework PHP seperti itu. Oke, mungkin kita langsung aja ke pembahasannya. Baik, di sini untuk PPT-nya sendiri saya menggunakan PPT yang disusun oleh Bapak Ahmad Syafii Hasan yang merupakan dosen dari workshop pemrograman framework sendiri. Oke, di sini langsung saja kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini why use programming framework? Kenapa sih kita harus menggunakan atau kenapa sih kita menggunakan programming framework? Nah, yang pertama adalah mempercepat proses pengembangan aplikasi. Nah, maksudnya di sini adalah kita bisa menyederhanakan proses-proses umum seperti akses ke database, validasi masukan data, pengolahan session, keamanan, dan lain sebagainya. Kemudian, kita tidak perlu membuat kode program dari awal, jadi sudah disediakan pada framework itu sendiri. Jadi, dengan ini kita bisa mempercepat proses pengembangan aplikasi. Kemudian selanjutnya ada struktur program yang teratur dan konsisten. Nah, di sini menggunakan konsep MVC. Nah, apa sih MVC itu? MVC adalah model view controller, di mana MVC sendiri adalah sebuah metode untuk membuat sebuah aplikasi dengan memisahkan data dari tampilan dan cara bagaimana memprosesnya. Kemudian, alasan selanjutnya adalah lebih mudah mengelola kode program dari sebuah aplikasi, terutama untuk aplikasi yang dikerjakan dalam tim atau aplikasi yang dikembangkan secara berkelanjutan karena dengan menggunakan konsep MVC itu sendiri. Kemudian alasan selanjutnya atau alasan yang terakhir adalah terdapat banyak extension atau modul untuk mengembangkan aplikasi dengan cepat dan mudah. Semisal ini extension untuk upload file. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa framework. Yang pertama ada framework berbasis PHP, ada kode igniter, kemudian Laravel, G2, Falcon, dan Zen. Nah, kemudian ada berbasis Python, ada Django, Pyramid, Flux, Falcon, dan juga Sonic. Kemudian ada yang berbasis ESP, yaitu ESP.NET MVC, yang berbasis Java ada Spring, dan yang berbasis JavaScript ada AngularJS, Node.js, Meteor.js, Vue.js, React.js, dan yang terakhir ada berbasis Ruby, yaitu Ruby on Rails. Nah, di sini kita bakal mempelajari apa itu Y. Apa itu Y itu? Apa itu Y2? Nah, Y2 merupakan PHP framework berperforma tinggi untuk mengembangkan aplikasi web berskala besar dengan cepat. Kemudian, dengan Y2 memungkinkan proses pengembangan aplikasi web menjadi jauh lebih cepat, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian, Y2 dapat digunakan untuk mengembangkan segala macam jenis aplikasi web, termasuk portal, forum, konten, manajemen sistem atau CMS, kemudian e-commerce, sistem, dan lain sebagainya. Nah, di sini Y2 ini ada singkatannya, yaitu Yes It Is, atau ya. Nah, apa sih maksud dari Yes It Is ini? Nah, di sini diambil dari apakah ini cepat? Is it fast? Is it secure? Apakah ini cepat? Apakah ini aman? Apakah ini cepat? Apakah ini aman? Kemudian is it professional? Apakah ini profesional? Nah, is it right for my next project? Apakah ini benar untuk project selanjutnya? Nah, ini menjawab yes it is. Jadi G2 ini adalah jawaban untuk semuanya, seperti itu. Kemudian di sini ada fitur-fitur dari G2. Yang pertama ada predefined schema for the user table, atau di G2 sudah menyediakan skema untuk user table. Kemudian ada user login dan registration form. Kemudian ada fitur juga forgot password functionality, artinya fungsi forgot atau lupa password sudah berfungsi seperti itu. Kemudian separate for front end dan back end domains. Nah, di sini memisahkan front end dan back end domains. Kemudian automatic code
generation for model controller and views. Nah, di sini maksudnya adalah pembuatan kode otomatis untuk model controller dan view. Kemudian built-in integration with Twitter Bootstrap and mobile first design. Dan yang terakhir ada robust widgets and helper for data presentation. Jadi di sini ada fitur pembantu untuk kita mempresentasikan data. Nah, kemudian di sini ada model view controller atau MVC tadi. Nah, di MVC itu, Y2 merupakan framework yang menggunakan konsep MVC, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian modelnya mempresentasikan data beserta aturan-aturan lainnya. Kemudian view berisi elemen-elemen yang digunakan untuk berinteraksi dengan user seperti teks, form masukan, dan lain sebagainya. Kemudian controller merupakan agen yang bertugas mengelola komunikasi antara model dan view. Jadi MVC itu dibedakan jadi 3, view, controller, dan juga controller. Model, view, dan juga controller. Nah, kemudian untuk controller sendiri merupakan agen yang bertugas mengelola komunikasi antara model dan juga view. Nah, Y juga mengaplikasikan front controller yang disebut application. Front controller ini bertugas untuk menerima request dari user dan meneruskan ke controller yang sesuai. Nah, di sini ada kebutuhan-kebutuhan untuk kita pelajari Y. Yang pertama, karena Y ini adalah PHP framework, maka pengetahuan tentang bahasa PHP sangat dibutuhkan. Nah, jadi kita harus memperkuat dasar-dasar PHP untuk kita pelajari Y supaya lebih lancar. Kemudian pengetahuan tentang HTML dan CSS juga diperlukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan antar muka ke user atau view. Jadi HTML dan CSS ini juga sangat penting untuk selanjutnya. Kemudian Y2 adalah framework yang murni menggunakan konsep object oriented programming atau OOP. Sehingga pengetahuan tentang OOP akan sangat membantu bagi pengembang aplikasi dalam memanfaatkan Y2 framework. Jadi untuk kita mempelajari Y2, kita harus memperkuat ada 3 kunci, ada PHP, ada HTML dan CSS, kemudian yang terakhir ada OOP, mas saya. Oke, jadi itu untuk kebutuhan dari Y2. Baik, untuk bulan tadi adalah terakhir dari pembahasan atau perkenalan dengan framework. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.